Ya ada Mbah Maimun di Sarang, Rembang yang kemarin rame misalnya kan. Nah, itu enggak usah antum kecilkan, itu orang luar biasa itu beliau. Kan tinggal tahu kan adil menyebutkan dua-duanya. Doa pertama untuk nomor 2, ya yang kedua untuk nomor 1, tinggal pilih aja mau ngaminkan yang mana. Di sini lihat apa pelajarannya, bagaimana caranya tes. Jadi disiapkan dari sekarang. Saya pengen ke Umul Qura, siapkan. Saya pengen ke Libya, silahkan. Pengen Tunisia, silahkan. Saya pengen ke McGill, jangan. Ya. Udah, kecuali kalau ingin pelajari sistem, kalau sudah kuat, ya boleh silahkan untuk khazanah pemikiran. Ya, saya kadang main ke Hamburg, Jerman. Main ke sana lihat bagaimana kehidupan orientalis. Ya, saya masuk kampus ya saya lihat. Saya masuk kampusnya, saya lihat apanya, sampai ke simbol-simbolnya orientalis semua. Ya, ada patung-patung, ada ini, ada pemikiran. Oh pantas saya bilang doktrinnya udah kuat begitu. Ya, nah, jadi supaya kita lebih paham. Ayat Quran siru fil ardi, silahkan jalan-jalan di bumi. Jalan-jalan silakan. Ya mula-mula tahap yang ringan-ringan. Dari Soreang, Kota Bandung, kan? Pindah dulu ke Tasik, ke Ciamis, sampai ke Pantura. Susurin oleh antum. Cari khazanah pemikiran Islam di Nusantara. Datang. Terus Pantura itu kan banyak. Sampai ke Cirebon, sampai ke sana lagi. Sampai masuk Tegal, masuk Pemalang, sampai masuk ke Kendal, sampai masuk Semarang. Dari Semarang kemudian masuk lagi ke Demak. Dari Demak kemudian masuk ke Kudus, Kudus Pati, Pati Rembang, Rembang Lasem, sampai ke Tuban, sampai sana. Itu banyak tuh pelajarannya. Ya silakan dari Semarang aja kalau udah masuk Demak tuh udah banyak. Semarang kalau sudah mau masuk ke Demak, di situ ada Syekh Ahmad Jumadil Kubro, bagaimana napak tilasnya, sebelah kirinya ada masjidnya, ya kan? Kubahnya emas, menaranya hijau, menaranya ada 2, depannya ada 3 gerai ATM, BNI, Siam Beniaga, kemudian ya. Nah, terus itu liatin lagi sama BRI, tapi sekarang udah dicabut, udah hilang. Ya, terus langsung selesai, kanannya dorinya, ada flyover lurus, ada kampus, lurus lagi masuk ke Demak. Dari Demak ya, kenapa disebut dengan Demak? Dari kata Zimain yang punya air, dulu kemudian kering, kerontang, sampai datang kemudian utusan yang 9 wali itu. Wali itu bukan sembarangan ahli Quran juga tidak, tapi ahli tata perairan. Datang ke situ ditata, dibuat tanaman-tanaman, sehingga kemudian ditanami. Sekarang jambu air paling bagus kan Demak sekarang itu. Begitu airnya udah tertata, disebutlah Zimain. Orang lokal menyebutnya Demak, Demak. Zimain, kota yang punya air yang teratur. Sampai sekarang, ya itu toilet terpanjang itu di Demak. Toilet terpanjang, selokan samping jalan, itu paling panjang tuh di Demak tuh. Jadi kalau antum sudah mulai masuk Demak sampai ujungnya itu pinggirnya kalinya paling panjang. Sampai ke ujung. Setelah itu Kudus, kan? Kudus ada apa lagi? Terus masuk ke Pati, sampai ke Rembang. Sampai ke Rembang ke Lasem. Begitu masuk 10 menit ke Lasem, sebelah kirinya ada Caruban. Caruban ada kaitan dengan Cirebon. Banyak. Ya nanti ketika Prabu Siliwangi Menarasa menikah dengan Nyai Subang Larang. Sampai di situ kemudian lahir kota Subang. Sampai Nyai Subang Larang melahirkan 3 orang anak. Ya anak pertama dikenal dengan Walang Sungsang. Dari tahun 1423. Kemudian lahir yang kedua ya Fatimah Mudaim. Syarifah Mudaim. Dikenal dengan Nyai Rara Santang. Yang ketiga dikenal dengan Raja Sengara. Lahir 1427. Dari situ kemudian pergi ke Mekah. Ya Syarifah Mudaim bertemu dengan Syarif Abdullah. Menikah melahirkan Syarif Hidayatullah. Sampai dengan pulang. Sampai sebenarnya belajar dengan Syekh Athaillah Ibnu Sakandari. Pulang sampai ketemu kakeknya. Ya kakeknya itu memberikan daerah di Gunung Jati dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman balik lagi ke Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu kumpul etnis. Ada etnis Arab, ada etnis lokal, ada etnis Cina. Karena campuran disebut dengan Caruban. Senangnya membuat terasi dari udang rebon. Dari udang diambil, dikeringkan, airnya dibuang. Ya, mereka mengenal dengan rebon. Ada airnya disebut dengan cai rebon, disingkat jadi Cirebon. Sampai sekarang Cirebon. Carubannya ada di mana? Carubannya di Lasem. Begitu antum masuk ke wilayah Lasem, sebelah kirinya ada pantai Caruban. Sebelah kanannya nyebrang dikit ada Karangturi. Karangturi itu etnis Cina pertama datang lewat Karangturi. Sampai sekarang di situ tempat-tempatnya itu ya keadaannya itu mirip semuanya pada zaman-zaman klasik masa lalu. Jadi kalau antum lihat film dokumentasi ada yang kungfu macam-macam, Jackie Chan tempo dulu, ya Wong Fei Hung dan sebagainya. Itu rumahnya mirip di sana Karangturi. Sampai pesantren pun itu plakatnya pakai bahasa Cina. Ya kesananya lagi, nanti antum akan temukan lagi ada Pasjudan Sunan Bonang. Naik ke atas, sampai antum hitung berapa tangganya sampai ke atas. Sampai menemukan juru kunci namanya Bapak Abdul Wahid. Begitu dia katakan ketemu dengan antum, akan makan kaget. Ternyata kuburannya tidak di situ. Kuburannya di tempat tersembunyi, ya tidak banyak dibuka supaya tidak dikultuskan. Keterangannya bagus banget. Saya ikuti sampai sana tuh. Ikutin. Jadi kita paham. Saya belajar nasab sampai ke Aceh. Jadi kalau saya menghafal sesuatu, lihat ada nasab, saya tanya sama ulama Aceh. Dan ahli nasab salah satunya sekarang ada di Aceh. Ya sampai ke Aceh tanya, ini saya mendapatkan ini benar nggak? Beliau teliti ini bukan, ini yang tepat tuh yang ini. Nah itu temukan demikian. Nanti kita sambungkan lagi. Nasab Nabi kayak Haji Ahmad Dahlan gimana sampai kemudian ke Nabi? Kita teliti lagi, ya cek lagi dan seterusnya. Sampai ditemukan demikian. Banyak ulama, di Lembang di Lasem banyak ulama. Antum kalau mau tahu sekarang ahli Quran misalnya yang paham fikih, ada Gus Bahaudin Nur Salim. Ya itu kalau bicara Quran fikihnya itu matang, bagus. Ada Gus Qayyum, kayak Haji Abdul Qayyum itu
hal-hal yang sifatnya sulit dipahami dalam tafsir itu beliau paham. Ya ada Mbah Maimun di Sarang, Rembang yang kemarin rame misalnya kan. Nah itu enggak usah antum kecilkan, itu orang luar biasa itu beliau. Ya terlepas dari yang lain kita bisa silahkan. Kan tinggal pilih, beliau kan adil menyebutkan dua-duanya. Doa pertama untuk nomor 2, ya yang kedua untuk nomor 1, tinggal pilih aja. Mau ngaminkan yang mana? Ya nomor 1 ngaminkan nomor 2, amin amin amin, ya silahkan ya. Nomor 2 ngaminkan nomor 1, silahkan aja. Kita nggak usah ikut-ikutan dan jangan antum mencela dan mencemooh, bikin meme, bikin apa, tidak, itu kayak terhormat. Pilihan silahkan masing-masing. Ya jangan paksakan dan jangan berselisih lah. Ya, ayo kita bangun keteduhan, pilihan kita hargai dan jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Paham ya? Ya, saya akan netral lah. Saya nggak bisa bicara hal-hal itu. Saya akan fokus kepada urusan mengajar saja. Ya jangan paksakan lah. Ya jangan paksakan sesuatu. Kita sederhana. Saya nggak bisa katakan misalnya, ayo pilih nomor 2. Saya nggak bisa. Saya harus netral. Enggak, antum jangan ketawa. Saya nggak bisa. Ya saya juga nggak bisa katakan misalnya jangan pilih nomor 1. Saya nggak bisa. Ya itu mustahil saya katakan. Nggak bisa. Enggak, saya netral, ingat, jangan macam-macam lah. Netral, saya netral. Ya. Persatuan nomor 1, ya. Adapun presiden, non. Udah. Jangan bawa saya kemana-mana. Ya. Ini ta'lim, tidak. Saya menghargai dua-duanya. Kita doakan yang terbaik insya Allah. Saya menghargai. Ketika saya tutup nih kalau ramai ini. Dulu saya udah lewat lagi nih.